Ada yang mengatakan bahwa rugi dalam bisnis dan investasi itu adalah wajar. No. Bagi saya, rugi itu tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Rudi Miftah Farid. Kita ngomongin terkait investasi. Teman-teman, ada yang mengatakan bahwa rugi itu wajar. Dalam bisnis, dalam berinvestasi, rugi itu hal biasa. Bahkan, ada yang mengatakan, meyakini bahkan bahwa kerugian dalam bisnis dan berinvestasi itu adalah seperti layaknya step yang formal, yang kudu sebelum menuju kesuksesan atau keberhasilan bisnis dan investasi. Jawabannya adalah tidak seperti itu. Kenapa statement itu muncul? Karena mereka mengambil contoh. Misalnya, penelitian ilmiah Thomas Alva Edison ketika menemukan bola lampu pertamanya, itu butuh ribuan percobaan. Butuh ribuan penelitian, percobaan berapa kali gagal terus, akhirnya di kesekian ribu atau di sekian ratus kemudian baru bola lampu pertamanya itu menyala. Seolah-olah itu menjadi dalil pembenaran bahwa wajar bisnis, investasi di awal-awal itu kemudian rugi gitu ya, itu sangat wajar. Akhirnya mereka melakukan mencoba lagi peruntungan dalam bisnisnya tanpa mengubah sedikit pun pemikirannya, tanpa kemudian menambah keilmuan bisnis dan investasinya. Sehingga sampai detik ini, sampai saat ini, ya sama, mengalami kegagalan dan belum menemukan keberhasilan dalam bisnis dan investasinya. Kesalahannya ada di mana? Kesalahannya adalah salah mengambil contoh tersebut. Kisah Thomas Alva Edison itu adalah penelitian ilmiah yang memang cara kerja penelitian ilmiah itu harus melakukan berulang-ulang kali percobaan atas hipotesa atau kemungkinan. Yang namanya penelitian ilmiah itu adalah untuk sesuatu yang sama sekali baru, sama sekali belum pernah ada. Tidak ada contohnya, tidak ada istilahnya bridgingan atau contekannya gitu ya. Semuanya benar-benar baru. Maka tidak bisa dilakukan kecuali harus menempuh kesalahan. Berbeda dengan bisnis, dengan investasi atau muamalah. Karena muamalah itu sudah dicontohkan secara sempurna. Ada bukunya, ada ilmunya, ada contoh teladannya, dan itu sudah sangat-sangat lengkap, plek-plek 100% sempurna. Loh, kan masih ada yang digali. Ya, tapi pada dasarnya ilmunya ada. Hanya untuk penggalian masalah-masalah kontemporer, yaitu masih bisa dilakukan penggalian. Ya, hanya menggali saja, tapi pada dasarnya keilmuannya sudah ada. Gitu ya. Jadi tidak tepat menggunakan penelitian ilmiah untuk membenarkan kesalahan-kesalahan dalam bisnis dan berinvestasi. Bisnis dan investasi sudah ada contohnya. Tinggal kita copy paste, kita belajar memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang Allah sudah jelaskan, atau juga para sahabat sudah contohkan. Nah, teman-teman pernah nggak mendengar sahabat Rasul atau Rasulullah mengalami kerugian dalam berbisnis? Sebut aja siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain-lain, banyak sekali. Itu kemudian mengalami dalam kegagalan bisnis dan investasi. Tidak pernah terdengar kan? Iya, karena memang yang dipraktekannya adalah sesuatu yang sudah sangat baik yang Rasulullah sudah contohkan. Maka teman-teman, kembali ke awal statement, yakni rugi ini tidak wajar dan tidak boleh kita mengatakan rugi itu adalah suatu kewajaran. Yang benar adalah bahwa rugi mungkin, hanya saja insya Allah kita sudah punya banyak contoh, kita sudah lengkap referensinya untuk bermuamalah, bisnis kemudian investasi. Kenapa kita harus mengalami kegagalan atau kerugian kalau kita sudah memiliki panduan yang sudah sangat lengkap yang diberikan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul dan juga para sahabat? Maka mulai saat ini, yuk
kita berbenah untuk menjadikan diri kita lebih mantap lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dewasa lagi, dan lebih tenang untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kerugian-kerugian dalam bisnis dan investasi kita, berganti dengan keuntungan dan juga keberkahan. Oke teman-teman, masih banyak yang ingin saya sampaikan dan pasti menjadi sebuah hal yang baru merubah mindset di dalam diri kita untuk bisnis dan investasi kita, tapi di video selanjutnya ya. Tetap bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.